Selamat pagi, Sukihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dedi Andrianus, SPDB. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 STIAB Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Ya, pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja Kamis tanggal 27 Oktober 2022. Nomor peserta PPG 12756400060, NIM PPG 02501220131231. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi 4 jenis karma dengan model pembelajaran CTL di kelas 5 SD Negeri 060890 Medan Polonia. Selamat pagi, Sukihotu Namo Buddhaya. Berdiri. Bersalam. Namo Buddhaya. Ya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa kabar hari ini? Amitofo. Sehat, baik, mantap, luar biasa. Ya, kabarnya semua sehat. Jadi satu karma baik pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk belajar agama Buddha. Ya, oke. Pada hari ini siapa yang mau memimpin doa? Saya Pak. Ya, silakan Nandita pimpin dengan doa, tangannya beranjali. Teman-teman, kita berdoa dengan bacakan nama secara Araham sama Sambuddho Bhagawan Buddhang Bhagawantang Abiwaleni Swakato Bhagavato Namo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabe Sata Bontu Sukitata Semoga semua Sadu, sadu, sadu. Ya, selamat. Tadi terima kasih kepada Nandita ya sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Jadi pagi hari ini Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Aurel, Hadir Pak. Nandita, Hadir Pak. Pratsnya, Hadir Pak. Rasmika, Hadir Pak. Violin. Pak saya Pak. Ya, Violin gak datang, masih hari raya Dipawali ya. Iya Pak. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Empat kebenaran mulia Pak. 4 kebenaran mulia. Apa saja itu? Ya, Nandita. Duka, sebab duka, akhir duka, jalan menuju lenyapnya Iya, duka, betul Pak. sekali ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang 4 kebenaran mulia, yaitu tentang duka, sebab duka, akhir duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang 4 macam jenis karma. Ya, tapi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bapak akan mengajak anak-anak semua untuk bernyanyi. Ya, menyanyikan tentang lagu untuk direnungi. Ya, Bapak sudah membagikan kertasnya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, siap? Siap Pak. Ya. Suaranya keluar ya. Iya, Pak.
berubah semua yang kumiliki, kan berpisah dengan yang kucintai. Tiada kekal, tiada yang abadi, tinggal minyak ciri berganti. Hendaklah ini selalu direnungi, kerap kali setiap hari. Ku pemilik karmaku sendiri, mewarisi air dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karma sendiri, terlindungi oleh karma sendiri. Bukan Tuhan pada suatu hari, sakit tak dapat ku hindari. Pada waktunya aku akan pergi, dan semua itu belum ku atasi. Hendaklah ini selalu direnungi, kerap kali setiap hari. Aku pemilik karmaku sendiri, mewarisi dan lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karma sendiri, terlindungi oleh karma sendiri. Ya, anak-anak, tadi kita sudah menyanyi bersama tentang apa? Untuk direnungi. Ya, kalau yang belum lancar di rumah boleh belajar kembali. Cari lagunya di YouTube, itu ada ya. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Empat jenis karma. Ya, kita akan membahas tentang 4 jenis karma pada pagi hari ini. Nah, jadi tujuan kita belajar pada hari ini ya tentang 4 jenis karma dengan model pembelajaran CTL. Nanti anak-anak diharapkan yang pertama, tolong perhatikan ya. Jadi tujuan pertama kita belajar ya tentang 4 jenis karma adalah kalian dapat menguraikan secara terperinci 4 jenis karma. Yang kedua, tujuannya anak-anak dapat menyimpulkan dengan tepat hasil karma dari suatu perbuatan yang telah dilakukan. Ya, yang ketiga, mendemonstrasikan lagu Buddhis untuk direnungi dengan lancar dan percaya diri. Nah, tadi Bapak melihat kalian semua sudah menyanyi, tetapi belum percaya diri. Nah, di rumah boleh kalian pelajari kembali ya. Jadi tujuannya, ya tujuan pembelajaran kita hari ini apa tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Nadita. Menguraikan secara terpencil 4 jenis karma, Pak. 2. Menyimpulkan dengan tepat hasil karma dari suatu perbuatan yang telah dilakukan. 3. Mendemonstrasikan lagu Buddhis untuk direnungi dengan lancar dan percaya diri. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 3. Nanti setelah selesai pelajaran hari ini anak-anak bisa menguraikan, menyimpulkan, dan mendemonstrasikan lagu tadi. Oke, nah kita akan lanjut materi kita. Jadi kita pada hari ini belajar menggunakan model pembelajaran apa? CTL. Ya, sudah tahu belum gimana prosedur belajar model pembelajaran CTL? Ya, Anita. Ditulis Pak, yang Bapak suruh dan langsung dimaju ke depan Pak untuk dibaca hasilnya. Iya, ya. Prosedurnya adalah nanti Bapak membagi kelompoknya ada berapa orang? 4 orang ya.
nanti Bapak bagi kelompok menjadi 2 kelompok ya. Setelah mendapatkan kelompok, nanti Bapak memberikan tugas. Ya, setelah itu tugas yang Bapak berikan kalian kerjakan, didiskusikan sama teman kelompoknya. Ya, setelah itu baru kalau sudah selesai, kalian presentasikan, kalian tampilkan hasil kerja kelompok kalian di depan. Ya, oke. Nah, nanti setelah itu baru kalian simpulkan. Ya, kalian simpulkan hasil diskusi dari kelompok kalian. Ya, itu adalah prosedur model pembelajaran CTL. Ya, oke. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari 4 jenis karma. Jadi Bapak akan membagi kelompok. Silahkan berhitung dulu. Mulai dari presnya 1 2 1 2 berarti hitung yuk. 1 2 1 2. Ya, kelompok yang dapat nomor 1 siapa? Siapa lagi? Ya, berarti Pratnya sama Nandita. Yang dapat nomor 2 siapa? Ya, berarti Aurel sama Rasmika. Ya, boleh tukar tempat duduk. Ya. Ya, sudah ke kelompok tadi? Sudah. Ya, kelompok 1 mana? Kelompok 2. Ya, Bapak akan memberikan tugas, jangan dibuka dulu. Ya, nanti waktu ada perintah dibuka baru dikerjakan. Ya, oke. Ini tugas. Jadi Bapak akan menjelaskan sekilas tentang 4 jenis karma. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Belajar tentang apa kita pada hari ini? 4 jenis karma. 4 jenis karma. Tolong diperhatikan dulu ya. Oke, supaya nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas yang telah Bapak berikan. Oke. Nah, ya, silakan dibaca dulu. Aurel. Baca dulu Aurel. 4 jenis karma. Perbuatan apapun yang dilakukan baik atau buruk itulah yang akan diterima. Jika kehendak cetana disertai dengan keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan kebodohan, moha, maka inilah yang dinamakan akusala kama. Dalam kitab Anguttara Nikaya 1W 2232 Buddha bersabda 4 jenis karma, yaitu 1. Karma gelap dengan hasil yang gelap. 2. Karma terang dengan hasil yang terang. 3. Karma gelap dan terang dengan hasil yang gelap dan terang. 4. Karma yang tidak terang atau tidak gelap dengan hasil yang tidak gelap atau tidak terang yang menuju pada hancurnya karma. Nah, tolong perhatikan ya anak. Nah, jadi hari ini kita mau pelajari 4 jenis karma ya. Jadi perbuatan apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itu yang akan kita terima. Jadi ketika kamu melakukan perbuatan baik lewat pikiran, ya, ucapan, kemudian badan jasmani, itu yang akan kalian terima. Baik itu perbuatan buruk atau perbuatan baik. Ya. Nah, jadi jika kehendak atau niat, ya, yang disebut karma itu adalah niat atau kehendak. Ketika niat atau kehendak kalian disertai dengan keserakahan, loba, dosa, kebencian, moha itu kebodohan, jadi perbuatan itu adalah perbuatan buruk. Ingat ya, kalau perbuatanmu disertai dengan loba, dosa, moha, ya, berarti perbuatan ini adalah perbuatan akusala kama, perbuatan jahat. Tetapi sebaliknya, apabila perbuatanmu disertai dengan aloba, tidak serakah, dosa, tidak
amoha, tidak diikuti kebodohan. Jadi perbuatanmu adalah menjadi kusala kama, menjadi perbuatan baik. Nah, di sini Buddha bersabda di dalam Anguttara Nikaya 4 menjelaskan tentang 4 jenis karma. Ya, yang pertama adalah tadi sudah dibacakan oleh Aurel ya. Ada karma gelap dengan hasil yang gelap. Karma terang dengan hasil yang terang. Kemudian karma gelap dan karma terang dengan hasil yang gelap dan terang. Kemudian karma yang tidak terang dan tidak gelap dengan hasil yang tidak gelap atau tidak terang yang menuju pada hancurnya karma. Nah, tentu kalian bingung kan kalau cuma 4 ini, ya. Jadi Bapak akan menjelaskan satu persatu. Ya, akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah apa? Karma gelap, hasil gelap. Ya, ini jika seseorang berbuat ya melalui jasmani, ucapan dan pikiran yang disertai dengan niat buruk. Ya, berarti itu adalah karma gelap. Ingat, Bapak ulang. Ketika seseorang berbuat melalui jasmani, ya, kemudian ucapan, pikiran dengan niat yang buruk tadi, disertai loba, dosa dan moha, itu menjadi karma gelap. Ya, nah kalau ia sudah karma gelap, karma tidak baik, tentu akan menyebabkan penderitaan. Maka hasilnya gelap. Paham dari sini? Karma gelap, hasilnya gelap. Ya. Kemudian perbuatan buruk itulah yang akan menyebabkan orang terlahir kembali di alam yang menderita. Nah, ya. Ketika seseorang terlahir di alam yang menderita, maka ia akan bertemu dengan segala yang menyebabkan penderitaan. Nah, ini ya contoh kalian itu banyak melanggar Pancasila Buddhis, membunuh, mengambil barang yang tidak diberikan, berbuat asusila, kemudian berbohong dan minum minuman keras. Kalian melanggar 5 sila ini, ya, maka karma ini adalah karma gelap. Tentu hasilnya gelap. Apa? Kita akan terlahir di alam yang menderita. Ya, bisa kalian terlahir di alam binatang, bisa kalian terlahir di alam neraka, menjadi setan kelaparan. Ya, itu karma gelap, hasil gelap. Ya. Yang kedua Pak, karma terang, hasil terang. Peratnya baca. Karma terang adalah perbuatan yang baik. Jika seseorang perbuatan melalui jasmani, ucapan atau pikiran disertai dengan niat baik, perbuatan baik itulah yang menyebabkan terlahir kembali di alam yang menenangkan. Hasil terang ketika dia terlahir kembali di dunia yang menyenangkan, maka dia akan bertemu dengan segala sesuatu menyebabkan dia bahagia. Karena bertemu dengan hal-hal yang menyebabkan bahagia, dia mengalami perasaan bahagia, menyenangkan, dan bahagia selalu mengikutinya. Misalnya yang dialami oleh para dewa di alam surga tingkat tinggi. Makhluk yang lahir di surga adalah akibat karma baik. Oke, yang kedua adalah apa? Karma terang, hasil terang. Nah, ini misalnya ketika anak-anak melakukan perbuatan, ya, melalui jasmani, ucapan dan pikiran disertai dengan niat yang baik, ya, maka perbuatan itu akan menghasilkan atau berbuah juga hal yang baik atau menghasilkan kebahagiaan. Nah, maka di situ dikatakan karma terang, hasil terang. Ya. Jadi ketika
seseorang terlahir di alam yang menyenangkan, semua itu tidak terlepas dari karma yang telah ia lakukan. Karena apa? Berbuat karma baik. Ya, nah, dua contoh ini. Misalnya ketika kalian menanam padi akan memetik padi, tanam jagung petik jagung. Sama halnya ketika kamu berbuat jahat, hasilnya juga penderitaan. Kalau kamu berbuat baik, hasilnya adalah kebahagiaan. Ya, ini. Ya. Nah, ini. Jadi ini karma terang, hasil terang. Sampai sini paham? Berbuat baik, hasilnya juga baik. Ya. Oke. Yang selanjutnya, Nandita. Karma terang dan gelap, hasil terang dan gelap. Karma jenis ini merupakan campuran dari perbuatan-perbuatan baik dan buruk. Karma baik dapat diumpamakan seperti minyak dan karma buruk seperti air. Bila perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan buruk dilakukan bersama, maka kebahagiaan dan penderitaan sebagai akibat dari perbuatan juga akan muncul bersama. Sesungguhnya penderitaan dan kebahagiaan tidak dapat timbul pada saat yang sama, serta tidak ada dua macam karma baik dan buruk menghasilkan akibat pada waktu yang sama. Kata bersama dalam hal ini berarti dalam suatu masa kehidupan yang sama. Karena jenis ini dialami oleh manusia dan juga alam surga tingkat rendah. Kebahagiaan dan penderitaan silih berganti tetapi dalam wadah yang sama, yaitu alam manusia atau alam dewa tingkat rendah. Ya, oke, terima kasih ya. Nah, yang selanjutnya ketiga apa? Karma terang dan gelap, hasilnya terang dan gelap. Jadi begini maksudnya. Ini Bapak memberikan perumpamaan ketika kita menanam padi, ya, pasti di situ juga akan tumbuh apa? Rumput. Ada rumputnya kan? Iya, Pak. Nah, sama halnya ketika kita berbuat baik, ya, mungkin di situ disertai ada niat yang sedikit tidak baik, ya, akhirnya ketika karma baiknya ini berdua menjadi tidak sempurna, maka dikatakan karma terang dan gelap, hasilnya terang dan gelap. Itu tadi, ketika kita berbuat baik tidak sempurna, mungkin ada unsur-unsur lain diliputi kebodohan, mungkin ada unsur kebencian, kemudian ada unsur keserakahan, maka itu menjadi karma terang dan gelap, hasilnya terang dan gelap. Seperti tadi kita tanam padi kan, tapi ada juga yang di sekeliling padi itu tumbuh rumput. Nah, seperti itu. Nah, memang perbuatan, hasil dari perbuatan itu tidak bisa muncul secara bersamaan, ya. Tapi pada waktu munculnya tidak bersamaan, tapi pada waktu yang bersamaan, ya. Berbuahnya itu loh, tidak langsung bareng-bareng itu enggak, pada waktu yang bersamaan. Salah satu contoh misalnya begini, misalnya karma buruk dari Nandita itu berbuah karena dia suka menyiksa binatang dan lain sebagainya, tiba-tiba dia jatuh. Ketika dia jatuh, orang yang melihat tidak mau menolong. Nah, itu tadi, ya. Jadi karma buruknya itu berbuah, ya. Kan tidak barengan kan, tetapi pada masa yang bersamaan. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian di sini diberikan perumpamaan karma baik dapat diumpamakan seperti minyak, karma buruk seperti air. Jadi apa? Tidak bisa bersatu. Ya. Nah, tadi. Yang terakhir, yang belum membaca siapa? Rasmika ya baca. Baca. Oh, Rasmika nggak nampak? Ya, Aurel. Karma bukan gelap pun bukan terang, hasil bukan gelap pun bukan terang. Karma bukan gelap maupun terang, berarti perbuatan yang tak dapat dinyatakan sebagai baik atau buruk serta keduanya. Karma bukan gelap maupun terang adalah perbuatan yang menuju pada tercapainya nibbana. Sesungguhnya
Sesungguhnya perbuatan demikian termasuk perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik jenis ini dibedakan dengan perbuatan baik lainnya yang menyebabkan kelahiran kembali berulang-ulang. Karma bukan gelap pun bukan terang ini langsung mengarah pada pengakhiran kelahiran kembali. Mengenai karma bukan gelap maupun terang ini Buddha menunjukkan pada jalan utama berfaktor 8 yang merupakan asas-asas praktek agama Buddha menuju ke Nibbana. Ya, yang selanjutnya adalah karma bukan gelap pun bukan terang. Hasilnya apa? Hasilnya bukan gelap pun bukan terang. Ya, jadi karma bukan gelap maupun bukan terang berarti perbuatan yang tak dapat dinyatakan sebagai baik atau buruk serta keduanya. Karma bukan gelap maupun bukan terang adalah perbuatan yang menuju pada tercapainya nibbana. Ini adalah perbuatan seperti yang dilakukan oleh para arahat. Arahat itu kan makhluk suci. Jadi ketika dia berbuat baik, ya, itu tidak akan membuahkan hasil yang baik. Kenapa? Karena memang arahat itu sudah menyelesaikan semuanya. Ya. Oke, jadi itu pelajaran pada hari ini Bapak menjelaskan tentang karma bukan 4 jenis apa? 4 jenis karma. Ya, sekarang anak-anak boleh membuka tugas yang telah Bapak berikan, ya. Ya, oke, anak-anak perhatikan dulu. Tadi tugas sudah diberikan, ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan tugas itu bersama kelompoknya, ya. Jadi kalian buat PowerPoint, ya. Nanti sudah selesai, kalian tampilkan di depan hasil kerja kalian, ya. Oke, silakan. Sudah selesai belum? Sudah selesai. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kami dari menyampaikan hasil diskusi kami akan disampaikan oleh Saudari Nandita. Kepada Saudari Nandita kami persilakan. Namo Samya Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Setelah kalian amati gambar di bawah ini, kemudian silakanlah kalian analisis kejadian pada gambar tersebut akan dituliskan hasilnya di kelompok yang sudah ditulis. Nah, ini gambar tugas dari kelompok kami. Ini gambar tugas dari kelompok kami. Gambar pertama, tampak 2 orang yang sedang melakukan perkompakan di sebuah tempat bank kantor dan orang yang terlahir sebagai orang miskin. Gambar 1, tampak kedua orang yang sedang melakukan perampokan di sebuah tempat bank kantor. Gambar tersebut merupakan contoh dari bekerjanya karma gelap hasil gelap. Karena dapat pada arah panah menunjukkan gambar seseorang yang hidup kerukunan secara materi. Pada peristiwa di atas merupakan proses bekerjanya hukum sebab akibat. Apabila pada kehidupan sehari ini kita melanggar sila kedua Pancasila Buddhis, akibat yang akan diterima adalah terlahir menjadi miskin. Gambar kedua. Ini gambar kedua orang yang sedang menanam padi dan menanam rumput. Gambar ketiga, para petani yang sedang menanam padi di sawah secara gotong royong dan para petani sedang menyiangi rumput pada
terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, oke, baik kembali ke 4. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kepada kelompok 2 Bapak persilakan maju ke depan ya. Selamat pagi Nabu Budaya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi akan disampaikan oleh saudara Aurel. Kepada Aurel saya persilakan. Selamat pagi Nabu Budaya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ini gambar apa? Ini gambar tugas kelompok kami. Gambar keluarga harmonis yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak sedang melakukan meditasi bersama. Dan gambar yang satunya adalah gambar kehidupan alam surga. Gambar 2 tampak sebuah keluarga harmonis yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga harmonis tersebut sedang melakukan meditasi bersama. Pada gambar tersebut merupakan contoh dari bekerja kama terang hasil terang, karena pada arah panah menunjukkan kehidupan di alam surga. Dengan rutin melakukan meditasi maka akan kondisikan kelahiran di alam yang berbahagia. Cium tangan makmu, pelan bagus, mana rumah yang dibuat untuk masukkan di mana-mana. Tugas kami yang kedua. Gambar 4 Buddha sedang membabarkan dhamma dan gambar seorang Buddha. Gambar 4 tampak Buddha sedang membabarkan dhamma dan gambar Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Pada gambar tersebut merupakan contoh dari karma, bukan gelap pun bukan terang, hasil bukan gelap pun bukan terang. Karma bukan gelap maupun terang berarti perbuatan yang tak dapat dinyatakan sebagai baik atau buruk, serta keduanya. Seperti yang telah dilakukan pada gambar tersebut, Buddha sedang membabarkan dhamma. Tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Buddha arahat hanya sebatas perbuatan saja. Sesungguhnya perbuatan demikian termasuk perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik jenis ini dibedakan dengan perbuatan baik lainnya yang menyebabkan kelahiran kembali berulang-ulang. Sedang perbuatan seorang Buddha arahat mengarah pada pengakhiran kelahiran kembali. Demikianlah hasil diskusi kelompok 2. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Kami tutup. Demikianlah hasil pemaparan diskusi kami. Kami tutup. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 sudah mempresentasikan tugasnya dengan baik ya. Kita beri hapus dulu untuk kelompok 2. Oke, perhatikan ya. Tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya ya. Ini hasilnya. Nah, gambar yang pertama itu adalah orang sedang merampok di bank. Nah, apa kaitannya dengan orang ini? Ya, orang miskin. Ya, apa kaitannya? Ya. Nah, jadi ini gambar ini menunjukkan adalah dari karma gelap menuju gelap. Di sini berarti orang yang sudah melakukan perbuatan buruk, karma gelap. Karena dia melakukan karma buruk ini, merampok dan lain sebagainya, hasilnya seperti ini. Dia terlahir kembali menjadi orang yang hidupnya kekurangan atau miskin. Maka dikatakan adalah karma gelap, hasilnya gelap. Nah, tadi sudah tepat yang dikatakan oleh
Kemudian ini orang sedang membersihkan tanaman padi dari rerumputan. Nah, maksudnya apa? Ini adalah perumpamaan dari karma terang dan gelap, hasilnya terang dan gelap. Sama seperti yang telah Bapak jelaskan tadi di atas, ketika kita berbuat baik, mungkin di situ ada unsur-unsur tidak baik, maka akan menghasilkan yang menjadi karma terang dan karma gelap. Nah, itu sudah tepat yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, sekarang yang tugas kelompok 2. Ya. Kelompok 2 ya. Nah, ini adalah hasil dari kelompok 2. Yang pertama gambar apa ini? Orang sedang bermeditasi. Ini adalah kelahiran kembali ya di alam yang bahagia. Ini contoh dari karma terang, hasilnya terang. Kenapa? Karena orang ini berbuat baik dengan bermeditasi. Karena dia rajin bermeditasi, maka hasilnya baik. Dia terlahir kembali di alam surga. Maka karma terang, hasilnya terang. Yang kedua, gambarnya tadi kelompok 2. Nah, ini apa nih? Buddha membabarkan dharma dan ini adalah Buddha mencapai penerangan sempurna. Ya, ini kaitannya adalah seperti yang telah Bapak sebutkan tadi. Ini adalah karma bukan gelap pun bukan terang. Hasilnya apa? Bukan gelap pun bukan terang. Seperti yang dilakukan oleh Buddha ketika dia membabarkan dharma. Ya, karena apa yang beliau lakukan hanya sebatas perbuatan saja dan tidak menambah kepada perpanjangan samsara. Nah, itu adalah hasil diskusi dari materi kita tentang 4 jenis karma. Semuanya sudah menyampaikan dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, oke, terima kasih semuanya. Nah, jadi tadi selama kita belajar ada kesulitan atau tidak? Tidak. Semuanya bisa teratasi? Bisa. Materinya ada nggak yang belum kalian pahami tadi? Sudah paham semua? Ya, bagus. Senang nggak pada hari ini kita belajar? Senang. Oke. Nah, jadi setelah kita mempelajari seperti tadi tentang 4 jenis karma, jadi kira-kira karma yang seharusnya kita lakukan yang mana? Yang terang hasilnya terang. Nah, jadi anak-anak semua jangan sia-siakan kelahiran kita pada saat ini sebagai manusia, karena kelahiran kita sebagai manusia itu sangat sulit didapatkan. Seperti Buddha itu memberi perumpamaan, tahu samudra luas gak? Luas. Kemudian di dalam samudra itu ada seekor kura-kura. Kura-kuranya berada di dalam dasar laut. Kura-kura ini muncul ke daratan itu 100 tahun sekali. Nah, di dalam samudra ini ada lingkaran kecil. Kesempatan kura-kura ini masuk ke dalam lingkaran itu sulit nggak? Sulit. Ya, samudranya luas, lingkarannya kecil, kura-kura muncul 100 tahun sekali. Sulit kan? Nah, Buddha mengatakan jauh lebih sulit lagi terlahir sebagai seorang manusia. Nah, saat ini kita terlahir sebagai manusia yang normal. Kita gunakan kesempatan yang sangat berharga ini untuk melakukan karma terang supaya hasilnya terang. Seperti yang telah tadi. Contohnya apa karma terang hasilnya terang tadi? Contohnya apa tadi? Bermeditasi. Terus apa lagi? Berdoa, Pak. Berdoa. Apa lagi? Ya, perbuatan baiknya apa? Dhammadesana. Apa? Berdana. Melaksanakan puja. Iya, melaksanakan puja apa? Puja bakti. Iya, bagus. Nah, itu
Jadi pada kehidupan saat ini kita gunakan kelahiran yang berharga ini untuk melakukan karma terang supaya hasilnya terang. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, berpuja bakti, meditasi, dhamma desana. Ya, oke, itu pelajaran kita pada hari ini. Ya, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Kita akan lanjutkan dengan latihan soal. Ya, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Bapak akan membagikan latihan soal. Untuk kegiatan pada hari ini kita sudah sah. Minggu depan kita akan belajar tentang 8 kondisi duniawi. Tolong pelajari di rumah. Oke, Bapak ucapkan terima kasih, selamat pagi, namo buddhaya. Ya, salah satu tutup dengan doa. Ya. Halo teman-teman, kita berdoa dulu mengucapkan sekarang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.